Dari 4 orang yang kemah bareng, cuma 1 yang selamat. Hey yo guys, ketemu lagi nih. Di Warta Nyata kali ini aku mau ceritain cerita yang waduh gitu ya. Karena perkemahan yang harusnya seru-seruan, have fun gitu ya, malah berakhir dengan tragis. Langsung aja lah ya, gak usah banyak cincong, kita langsung masuk ke ceritanya. Di tanggal 4 Juni 1960, Maila Irmelia dan Anjatu Uliki yang waktu itu tuh usianya masih 15 tahun, dua cewek ini mau pergi kemah sama masing-masing pacarnya. Namanya Seppo Antero Boisman sama Niels Wilhelm Gustafsson. Si Maila ini pacarnya Niels dan Anja pacarnya Seppo. Jadi mereka ini kayak double date tapi kemah gitu. Ngerti dong? Mereka udah nentuin lah nih mau kemah di mana. Mereka tuh kemah di tempat yang terkenal emang buat tempat perkemahan gitu. Di tepi pantai Bojo Mindarvi atau yang biasa dikenal dengan Danau Bodong. Singkat cerita, besok sorenya mereka udah sampai nih di Danau Bodong. Di tempat kemahnya itu aman guys, gak ada yang aneh-aneh. Mereka juga happy-happy aja, nikmatin waktu liburan mereka berempat. Apalagi tempatnya tuh enak guys, pemandangannya tuh danau gitu kan. Ih mantep banget tuh pasti. Semua berjalan lancar-lancar aja. Sampai besok paginya ada seorang anak laki-laki yang datang ke Danau Bodom ini buat ngelakuin pengamatan burung gitu. Di jam 6 pagian nih, anak laki-laki itu ngeliat 4 sekawan ini udah tergeletak dengan tenda mereka nih yang udah compang-camping guys, udah rusak abis. Dia lihat Anja sama Seppo, terus si Maila yang katanya kondisinya itu udah setengah telenji, yang ada di sampingnya si Niels. Mereka kegeletak aja semua gitu di sana. Kondisi mereka pokoknya udah, aduh banget lah, babak belur guys. Katanya yang paling parah ini si Maila, ya tadi ya kondisinya juga udah setengah telenji tuh. Dan dilihat dari kondisinya, Maila ini tuh diketahui kalau dia tuh terus ditekan, padahal dia udah gak bernyawa gitu. Jadi dia udah kehilangan nyawa, tapi nih pelakunya masih nikam dia terus. Jadi kondisinya yang paling parah nih si Maila. Si anak laki-laki yang nemuin 4 sekawan ini yang mau ngamatin burung ini, katanya juga lihat ada laki-laki rambutnya pirang yang kayak jalan menjauh dari TKP. Tapi pas anak laki-laki ini ngeliat ada 4 orang yang kondisinya udah kayak gitu, dia nih pergi guys. Entah mau lapor atau emang dia ya nggak mau jadi saksi gitu ya, dicabut aja gitu. Sampai akhirnya di jam 11 siang ada tukang kayu yang ngeliat kondisi dari 4 sekawan ini. Nah si tukang kayu ini pas lihat langsung dia lapor polisi. Polisi datang dan akhirnya ngevakuasi semuanya ya. Di situ ternyata Niels itu satu-satunya korban yang selamat. Ya tapi kondisinya Niels juga udah parah juga ya, tapi dia masih selamat gitu, masih nafas, masih hidup. Sedangkan 3 yang lainnya udah dinyatakan gak bernyawa. Karena Niels satu-satunya yang masih hidup, ya dia dijadiin saksi dong. Niels ini nyeritain nih, Niels ini bilang kalau kejadian ini itu terjadi di jam 4 sampai 6 pagi di tanggal 5 Juni 1960. Dia bilang kalau mereka ini diserang sama sosok laki-laki yang gak mereka kenal. Mereka yang ada di dalam tenda itu diserang secara membabi buta dari luar tenda. Makanya tadi tuh tendanya sampai hancur. Nah serangan itu ngebuat 3 temennya ini kehilangan nyawa. Dan ya menyisakan Niels dong nih yang masih selamat. Walaupun kondisinya Niels juga bisa dibilang parah ya guys. Karena si Niels ini itu ngalamin gegar otak, rahangnya retak, dan beberapa tulang di bagian wajahnya itu patah. Niels juga bilang kalau setelah kejadian itu dia tuh sempat gak sadarkan diri. Jadi ada beberapa kejadian yang dia nih gak tahu gitu, gak sadar. Jadi dia cuma bisa ngasih kesaksian di mana dia ini yang masih sadar gitu. Pas TKP ini diteliti, banyak banget hal yang membingungkan. Karena misal dipikir-pikir, kenapa pelakunya ini nyerangnya dari luar? Kenapa dia nggak masuk tenda terus nyerang satu-satu gitu? Kan susah gitu kan? Dari luar tenda mereka serang gitu. Iya kalau kena, kalau enggak. Dan di situ diketahui kalau pelaku ini nyerangnya itu pakai senjata tajam kayak pisau gitu guys. Tapi dari korban itu juga ada beberapa lebam-lebam yang kayaknya dihasilkan dari benda tumpul. Tapi benda tumpulnya ini tuh nggak diketahui nih apa. Terus diketahui juga kalau ada beberapa barang yang hilang. Contohnya itu kayak kunci motor. Terus sepatunya Niels itu hilang. Tapi akhirnya sepatunya Niels ini ketemu, kira-kira setengah meter dari mereka ditemuin. Dan pas sepatunya Niels ketemu, ini juga ditemuin kayak ada beberapa bagian baju dari korban. Jadi mungkin kayak robekan kain-kainnya gitu tuh ditemuin juga tuh di sana. Bingung kan tuh? Ditambah lagi, polisi ini agak ceroboh guys.
Karena setelah polisi ini mengevakuasi 4 korban dan melakukan penyelidikan awal, polisi ini nggak ngejagain TKP. Alhasil, warga sekitar yang pada kepo itu pada masuk ke TKP. Jadi ya TKP-nya ini terkontaminasi gitu. Dan ya akhirnya banyak bukti-bukti yang nggak bisa diambil. Bukti-bukti dari kejadian yang nggak terjawab gitu ya. Dari barang bukti yang ada nih, walaupun cuma sedikit, polisi ya tetap nyari dong siapa nih pelakunya. Dari hasil polisi, ada tersangka pertama nih. Namanya itu Carl Valdemar Gilstrom. Dia ini kayak punya kios yang lokasi kiosnya ini nggak jauh dari TKP. Kiosnya tuh katanya sering sih didatengin sama pengunjung-pengunjung yang kemah di situ. Cuma emang si Carl ini terkenal kalau dia ini agak kurang. Karena pernah nih si Carl ini random aja gitu ngerobohin tenda orang yang lagi kemah di sana. Terus si Carl ini pernah ngelemparin batu ke orang yang lewat. Kan kayak random banget gitu ya. Kenapa si Carl ini tuh bisa dijadiin tersangka pertama? Karena ada yang bilang nih, katanya mereka ini sempat lihat si Carl jalan dari TKP pas waktu kejadian itu. Tapi orang yang ngelihat si Carl ini itu ya agak takut gitu untuk ngasih kesaksian ke polisi. Terus si Carl ini juga bilang ke beberapa orang kalau dia ini sebenarnya tahu nih detail dari kejadian tragis itu. Tapi pas lagi masa penyelidikan 9 tahun dari kejadian itu, si Carl ini ditemukan meninggoy tenggelam di Danau Bodong. Diduga sih karena bun-bun dokir ya guys. Tapi ya kita mikirnya emang dia agak kurang jadi ya udah gitu. Dan ada lagi nih tersangka kedua. Namanya Hans Assmann. Dia ini emang katanya diketahui udah bertahun-tahun tinggal gak jauh dari sana. Dan si Hans ini diketahui pernah terlibat pembun-bunan yang serupa. Dan menurut kesaksian rumah sakit bedah Helsinki, si Hans ini katanya datang ke rumah sakit itu sewaktu selesai kejadian. Dan kondisinya si Hans katanya kukunya tuh kotor, terus di bajunya tuh katanya banyak noda merah. Dan pihak rumah sakit juga bilang pas si Hans ini datang ke rumah sakit itu, dia tuh kelihatan kayak gugup terus kayak agresif banget gitu. Si Hans ini sempet nih diinterogasi sama polisi. Cuman si Hans ini katanya punya alibi kuat yang ngebuat dia ini ya kayaknya bukan pelakunya nih. Tapi aku cari tahu nih alibinya si Hans ini apa. Tapi nggak ketemu guys. Padahal si Hans ini nih cocok nih sama orang yang dilihat sama anak laki-laki yang tadi mau pengamatan burung. Ada laki-laki yang ngejauh dari TKP rambutnya pirang. Nah si Hans itu rambutnya pirang. Dan yang mencurigakannya lagi, si Hans ini tuh potong rambut setelah berita tragedi 4 sekawan ini tuh kesebar. Kayak ngapain kok tiba-tiba potong rambut gitu kan. Tapi ya gak tahu itu pokoknya si Han ini punya alibi yang ngebuat dia gak terbukti bersalah. Udah tuh buntu lagi guys. Sampai 44 tahun setelah kejadian itu akhirnya ada tersangka yang ditangkap lagi nih. Tapi wah ini siapa sangka sih. Di bulan Maret 2004, Neil, satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu, ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Polisi ini ngeklaim kalau polisi ini sebenarnya udah curiga sama si Niels dari awal. Tapi pihak polisi ini masih nyari bukti-bukti nih. Dan ada nih bukti yang menurut polisi ini cukup kuat, yaitu sepatunya Niels yang ditemuin beberapa meter dari TKP. Katanya sepatunya Niels ini dipakai sama pelaku pas kejadian. Dan di sepatunya Niels ini itu terbukti ada bercak darah dari ketiga korban. Tapi kok darahnya Niels itu nggak ada nih di sepatunya si Niels. Nah dugaan dari polisi nih guys. Katanya waktu kemah si Niels ini mabuk. Dan Niels katanya sempet ribut sama si Seppo. Berantem tuh mereka. Dan pas mereka berantem ini, itu yang ngebuat si Niels ini jadi babak belur. Sampai akhirnya Niels sama Seppo ini ya udah berhenti gitu ributnya ya, dilerai. Terus si Seppo sama yang lainnya masuk ke dalam tenda. Nah si Niels yang masih marah dan yang gak terima gitu ya, akhirnya Niels ini nyerang deh tuh ketiga temennya ini. Karena kan lagi mabuk juga ya. Habis ngabisin ketiga temennya ini, dugaan polisi Niels ini mencoba buat ngelukain dirinya sendiri pakai pisau. Jadi seakan-akan dia tuh jadi korban juga gitu. Habis itu dia naruh lah tuh sepatunya beberapa meter dari TKP. Terus dia balik ke TKP, dia tata lah nih. Biar seakan-akan mereka berempat ini korban dari penyerangan orang yang gak dikenal. Tapi di situ pengacaranya Niels yang ngelakuin pembelaan dong. Soalnya kan tadi ada saksi mata juga tuh yang lihat ada seorang laki-laki yang jalan menjauhi TKP dan itu ya bukan Niels. Yang tadi yang katanya rambutnya pirang itu guys. Terus nih guys, kalaupun iya si Niels yang ngelakuin itu semua, kayak agak gak mungkin nih dari luka-lukanya Niels masih kuat buat jalan beberapa meter, naruh sepatunya, dia balik lagi nata TKP kayak
gitu ya. Kayak agak aneh juga gak sih kalau kita logikain. Sampai akhirnya ya Niels ini nggak terbukti bersalah dan dia dibebasin setelah 1 tahun Sampai akhirnya Niels ini dibebasin setelah 1 tahun ditahan. Dan jadi ya udah, nggak ada tersangka lain, nggak ada kelanjutannya lagi dari kasus ini, bahkan nggak ada bukti-bukti lagi. Udah aja gitu guys. Sampai sekarang siapa pelakunya, gimana kebenaran dari kejadiannya, itu nggak terungkap. Segitu dulu Warta Nyata kali ini. Gimana menurut kalian guys? Kira-kira siapa ya tersangkanya? Coba boleh dong bantu komen. See you the next video. Bye-bye.